Nah, kepala lu gua masukin ke sini. Biar hancur sekalian. Gua nggak tahu sama lo. Kalau gue berhasil lolos, gue akan bikin hidup lo seperti di neraka. Oke. Jangan salahin gua ya. Gua udah ngingatin lo. Mampus lo ya. Kalau saja bos gua nggak ngingatin gua untuk nyakitin lo, udah dari dulu lo mampus tangan gua. Tapi kita lihat aja nanti. Gitu ada kesempatan, gua bersumpah, gua mampusin lo. Kayaknya di sini deh, Ki. Lu yakin, Li? Cek dulu deh. Jangan coba-coba kabur lagi lo. Ayo. Halo, Roy. Apa kabar? Hah? Masih inget gua? Ngapain lo sini? Hah? Cari mati lo? Dengerin ya. Yang mati di ruangan ini bukan gua, tapi lu. Cepat lepasin gua biar gua bunuh lo sekalian. Lu udah bunuh Mirna. Lu belum puas ah? Sekarang lu bunuh Vera. Lepasin gua cepat. Roy, nyali lu cukup gede juga rupanya ya. Lu tuh udah gua gebukin, gak gua kasih makan, dan gak gua kasih tidur. Lu gak bakal bisa nyentuh gua. Lu lihat aja. Suatu hari nanti. Kapan? Apa perlu gue ceritakan kegagalan lu waktu lu ngebunuh gua? Ngebunuh gua? Ngimpi lu? Bangsat! Lepasin gua! Lu semua akan mati, gua bunuh lu semua, kurang ajar lu! Dasar anak tol! Gua ini orang suruhan. Asal lu tahu aja ya, gua selama ini disewa sama teman deket lu sendiri. Kenapa? Lu kaget? Iya.
Yang nyewa gua Dona. Dona yang selama ini nyewa gua untuk ngebunuh Mirna. Dona. Lu ngundang temen lu kesini? Enggak. Coba lu cek. Ada apa? Pak, saya mau tanya, rumah Pak Anom di mana ya? Nggak tahu. Aduh Pak, jangan gitu dong Pak. Kakak saya sakit keras dan saya. Bukan urusan gue. Sekarang lu pergi dari sini. Aduh Pak, Atau, loh kok kedengarannya ada suara orang digebukin Pak di dalam? hei, jangan ikut campur lu. Wah, ada yang nggak beres nih. Kalian pasti orang jahat. Saya akan telepon polisi. Kurang ajar. Berhenti. Hei, berhenti. Udah Ki, sana Ki. Mana si Ujang? Lama banget si Ujang. Masih ada satu lagi. Masih ada. Jang! Jang! Jadi bagaimana? Apa perlu gue tembak sekarang juga? Untuk mengakhiri penderitaan lo? Hah? Atau enggak? Tembak aja. Lu bikin gue takut. Monyet lah. Ki, pasin gue, Ki. Udah, mendingan sekarang cepet-cepet kita bawa dia ke kantor polisi sebelum temennya bangun. Roy, lo baik-baik aja kan? Ya gue bebek aja, Ki. Ayo, tarik bantu gue. Pak, ini adalah kepala penjahat yang telah mencoba membunuh Ananda dan coba menculik saya, Pak. Dialah kunci dari misteri orang yang bertanggung jawab, Pak. Dengan pembunuhan Vera dan Indra, dia pasti akan menceritakan semuanya, Pak. Tapi saya sudah tahu siapa otak dari semua ini. Apa maksud Anda? Dia sudah mengaku bahwa yang menyewa dia untuk melakukan semua ini adalah Dona. Dona juga menyewa dia untuk menculik Mirna. Sekarang ini, dialah otak dari semua kejahatan ini, Pak. Kami harap Anda jangan emosi dulu. Mungkin saja ini cuma fitnah. Kita harus mengusut semuanya sampai tuntas sebelum kita menuding siapapun juga. Tapi, Pak, Kami akan menginterogasi dia sekarang juga. Tapi saya sarankan sebaiknya Anda memeriksakan luka Anda ke dokter. Kalau ada kemajuan dalam kasus ini, saya akan telepon Anda atau saudara Eki. Ya, mendingan lo istirahat aja Roy. Lo kan belum tidur dan makan dari kemarin. Biarin polisi yang nyelesain masalah ini. Karena emang udah tugas mereka, iya kan? oke deh. Makasih, Pak. Bawa dia ke ruang interogasi. Siap. Gue gak habis pikir dengan semua ini, Roy. Pertama, kita pikir Indra yang ngebunuh Vera. Tapi dia malah kebunuh juga. Terus, kita pikir Ananda dalang dari semua ini. Tapi, dia malah hampir kebunuh juga. Dan sekarang Dona. Dalang dari semua ini adalah orang yang sangat cerdik. Pintar memanipulasi situasi. Sehingga semua orang percaya sama dia. Serigala berbulu domba. Dan orang itu maksudnya Dona? Coba lo pikir. Dari dulu siapa yang suka bikin masalah? Dona. Pura-pura baik sama gue, tapi nusuk gue dari belakang. Aduh, gue gak tau deh Roy. Mendingan lo jangan ambil kesimpulan cepet-cepet deh. Karena feeling gue sih bukan Dona, gue juga gak tahu kenapa. Iya, kita lihat aja nanti. Cepat atau lambat kebenaran pasti akan terungkap. Polisi udah nelfon lo belum? Harusnya interogasi udah selesai sekarang. Belum tuh, Roy. Ya udah, kita balik lagi ke sana yuk. Bisa gila gue nunggu di sini nggak jelas, oke? Gimana Pak? Dia udah ngaku kan? Anda harus sabar. Saya tahu Anda sudah banyak membantu kami. Tapi Pak,
Saya sudah mempertaruhkan nyawa saya untuk menemukan pembunuh itu. Saya berhak tahu, Pak. Apakah dia udah mengaku bahwa yang menyewa dia adalah Donna? Kamu memang benar bahwa dia sudah mengaku Donna lah yang menyewa dia. Terus sekarang gimana dong, Pak? Apakah polisi akan kembali menangkap Donna? Mungkin, tapi tidak sekarang. Kita harus mengikuti prosedur yang ada. Donna baru kita lepaskan tadi siang. Kita tidak ingin terlihat terlalu gegabah lagi. Atau kita bisa dituntut nanti. Ya, Bapak benar. Polisi memang harus mengikuti prosedur yang benar. Tapi kami tidak. Hei, kalian mau kemana? Udahlah Roy, sabar Roy. Gue gak bisa sabar. Sebelum Donna ketangkep, gue gak bisa sabar. Hai Roy, lo kemana aja? Nggak usah so manis depan gue ya. Gue udah tahu semuanya. Dasar ular berbisa, asal tahu aja ya. Lo nggak akan bisa lepas dari gue, Don. Kalau perlu ke ujung dunia pun gue akan kejar lo terus. Loh, kok apaan sih? Gak usah pura-pura bego deh, Don. Gue udah tahu semuanya. Tapi kali ini lo terlalu bener-bener keterlaluan. Vera tuh nggak salah apa-apa, Don. Roy, lo juga nuduh gue yang ngebunuh Vera? Bukan gue yang ngebunuh Vera, Roy. Lo harus percaya sama gue, bukan gue. Oh ya? Terus kenapa orang yang tadi nyulik gue dan coba membunuh Ananda ngaku ke polisi kalau lo otak dari semuanya? Halo? Donna? Halo? Iya. Roy, gue juga sama kagetnya sama lo, Roy. Kenapa semuanya jadi kayak gini sih? Terus kenapa orang itu nyebut-nyebut nama lo terus, hah? Hah? Mana gue tahu? Gue akuin deh, Roy. Di masa lalu dulu tuh gue emang sering berbuat jahat untuk ngedapetin lo. Tapi sekarang bukan gue yang ngebunuh Vera. Gue bersumpah atas cinta gue sama lo deh. Bukan gue yang ngebunuh Vera. Ada orang yang sengaja ngefitnah gue. Bohong! Roy, gue harus pergi. Percuma gue ngomong seharian sama lo kalau lo gak percaya sama gue. Halo? Selamat malam, Tante. Bukannya kamu... Kenapa Tante ngefitnah saya? Kenapa Tante mau ngancurin hidup saya? Pertama Tante ngejebak saya dengan ngerekam pembicaraan kita. Sekarang ini, apa-apaan sih nih? Kamu ini ngomong apa sih? Jangan belaga bego ya, Tante. Saya yakin banget ini kerjaan Tante. Tante nungguin siapa sih? Enggak. Saya cuma heran aja. Kenapa polisi belum menangkap kamu? Padahal kata penjahat itu, kamu adalah dalang pembunuhan dari Vera dan Indra. Tante tahu dari mana, hah? Amara yang cerita. Halo? Oh, Mbak Amara. Iya, saya ngerti. Don! Donna! Buka pintunya! Cepat buka pintunya! Lo gak bisa kabur dari gua, Don! Donna tidak ada di rumah.
Tolong bilang sama Donna kalau dia sudah pulang. Saya akan menemukan dia. Dan saya akan menyeret dia ke kantor polisi. Roy, anak saya bukan pembunuh. Dia tidak bersalah. Kalau saja Om orang lain, mungkin saya akan mendengarkan kata-kata Om. Tapi Om saya kenal. Saya tidak percaya sama Om. Halo? Don? Di mana lo? Lo kabur ya? Nggak, tolong dengerin gue baik-baik ya. Bilang sama Roy suruh dia datang ke tempat lo besok pagi. Dan tolong bilang sama dia datang sendirian. Oke? Serius lo, Don. Soalnya Roy tuh lagi ngamuk banget dan kalau sampai dia ngeliat lo, kayaknya Ya justru itu. Coba lo pikir, kalau gue nggak punya alasan yang kuat, gue nggak bakalan mau kan ketemu sama Roy. Halo Roy, ini Nanda. Udah, Mbak Amara nggak usah sedih. Saya betul-betul nggak ngerti. Kenapa Donna belum ditahan juga? Padahal kan jelas-jelas dia yang bunuh Vera. Itu dia. Saya juga nggak ngerti. Saya yakin pasti Donna yang membunuh. Tapi kenapa dia masih ada di sini? Dia kan banyak uang. Kenapa dia nggak kabur ke luar negeri aja? Jangan-jangan bukan Donna yang bunuh Vera. Tapi siapa yang tega? Siapa yang tega sampai ngebunuh Vera? Saya juga nggak tahu. Rasanya bukan Roy. Indra juga nggak mungkin. Ananda juga bukan. Kalau bukan Donna, siapa lagi ya? Roy, sebenarnya ngapain sih Donna nyuruh lo datang ke sini? Aku juga nggak tahu. Tapi lo yakin dia bakal datang? Atau jangan-jangan dia cuma ngalihin perhatian lo doang, Roy? Dia nyuruh lo datang ke sini, tapi kita nggak tahu dia di mana sekarang. Atau bisa jadi dia lagi ngelakuin kejahatan yang lain di luar sana. Ya kalau memang begitu, berarti kecurigaan kita benar. Dia memang bersalah. Lo tau nggak, Roy? Setelah kita ngelewatin masalah yang bertubi-tubi, gue jadi mikir, ternyata di luar kampus itu tuh masih banyak persoalan yang rumit dan kejam ya. Ya lo bener. Dan satu hal yang gue pelajarin, kita nggak boleh nganggap remeh atau nganggap enteng apapun atau siapapun juga. Dan harus selalu siap untuk menerima yang terburuk sekalipun. Oke deh, gue jaga di sini. Ntar kalau ada apa-apa telepon gue ya. Da, Nanda, Nan, Nanda. Mana sih tuh anak? Kenda, lo tenang aja. Udah sekarang biar gue telepon Roy deh. Halo. Roy, ini gue Donna.
Gue tahu lo pasti datang sama Eki. Jadi gue ada perubahan rencana. Mana Nanda? Tenang dulu. Ananda ada sama gue kok. Sekarang gue mau lo keluar tanpa sepengetahuan Eki. Gue nunggu lo di luar di dalam mobil sama Ananda. Sekarang Anda baca sendiri. Orang yang Anda kenal sebagai Dewi, nama aslinya adalah Yuli. Dia mempunyai masa lalu yang sangat kelam. Dia pernah masuk penjara beberapa kali. Dia diduga membunuh suaminya yang pertama. 5 tahun yang lalu, dia pindah ke Jakarta dan berganti nama. Setelah itu dia menikah lagi. Maksud Bapak dengan ayahnya Mirna? Ya, betul. Dia diduga ikut bertanggung jawab atas kematian ayah Mirna. Tapi kami tidak punya bukti yang cukup kuat untuk menangkapnya. Satu-satunya orang yang selalu bersamanya adalah Anissa. Tapi kini dia sudah meninggal. Jadi menurut Bapak, mungkin selama ini saya telah menuduh orang yang salah? Ya, melihat sejarah kejahatan dia, bisa jadi. Dialah yang berusaha untuk menjebak Donna dalam kasus ini. Kalau gitu, saya mesti telepon Roy, Pak. Kenapa, Li? Nggak nyambung ya? Iya, Pak. Nggak diangkat-angkat. Mungkin saya mesti coba hubungin Eki kali, Pak. Terus, lo harap gue bisa percaya sama lo? Ya. Roy, ini gue Nanda. Lo harus denger apa kata Donna. Hah? Lo gak apa-apa, Nanda? Gimana Roy? Terserah lo. Pokoknya kalau lo macem-macem, Ananda yang kena getahnya. Halo, iya. Halo, Roy. Gimana? Donald datang belum? Belum, Ki. Gue juga masih nungguin sama Nanda di sini. Oh ya, Oli tadi telepon gue, Roy. Katanya lo disuruh datang kantor polisi sekarang. Oh, iya, thanks, Ki. Gimana nih? Gua perlu datang ke sana atau gue jaga di sini aja? Jangan. Lo di sana aja nungguin. Ya udah. Kalau ada apa-apa telepon ya, Roy. Oke, Ki. Lo baik-baik aja kan? Ya, seperti yang lo lihat, Roy. Gue juga pusing ngadepin masalah ini. Apaan sih lo? Untung lo cewek, kalau nggak gue hajar lo dari tadi. Roy, tenang dulu kenapa sih? Marah-marah aja. Jangan kalap dulu dong. Tenang. Lo bilang gue harus tenang. Lo udah nyuruh orang untuk nyulik Mirna. Nyuruh orang untuk bunuh Vera. Lo udah untung sekarang lo masih hidup. Oke, Roy. Kalau lo mau ribut boleh. Tapi nggak sekarang. Kita harus kabur secepatnya dari sini. Halo. Anda kenal yang bernama Dewi? Iya, saya kenal dengan Ibu Dewi. Ada apa? Kami baru saja mendapatkan informasi baru, Mbak. Ternyata Ibu Dewi ini mempunyai catatan kejahatan di kepolisian. Kami menduga mungkin dia juga terlibat dengan kasus kematian adik Mbak. Jadi saya sarankan, Mbak jangan terlalu percaya dengan Ibu Dewi ini. Nama aslinya adalah Yuli. Dan dia telah menipu banyak orang. Dan dia diduga bertanggung jawab atas kematian ayah Mirna. Ya Tuhan. Ada apa? Sekarang dia ada di sini, Pak. Aduh, saya harus gimana nih, Pak? Mbak tenang saja. Dan jangan sampai Ibu Dewi tahu kalau Mbak mengetahui semua hal ini. Mbak harus membuat Ibu Dewi pergi dari rumah Mbak secepatnya. Aduh, apa saya dalam bahaya, Pak? Kita tidak tahu, tapi kita harus berhati-hati, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Roy, gue akuin dulu emang gue pernah nyawa orang untuk nyulik Mirna. Dan gue juga pernah pengen nyingkirin Ananda karena gue gak suka dia deket-deket sama lo. Tapi kali ini gue bener-bener gak tahu apa-apa, Roy. Bukan gue yang ngebunuh Vera dan Indra. Dan lo ngarepin gue percaya aja sama lo? Enggak. Gue punya bukti. Nih, lo lihat. Itu tagihan teleponnya Dewi. Kalau lo perhatiin, Dewi berkali-kali nelpon ke HP-nya Vera beberapa jam sebelum Vera mati. Dan lo lihat ini nomor telepon penjahat yang waktu itu gue sewa untuk nyulik Mirna. Kenapa Dewi berulang kali nelponin dia? Gue yakin banget, gue berani taruhan kalau ini pasti penjahat yang sama dengan yang kemarin lo serahin ke polisi. Kalau Dewi nggak terlibat, ngapain dia nelpon berulang kali? Jadi, maksud lo Dewi Biangkadi dari semua ini? Ya habisnya siapa lagi? Tuh lihat aja buktinya semua mengarah ke dia kan? Roy, kalau emang bener gue yang ngebunuh Vera dan Indra, udah dari kapan tahu kali gue kabur ke luar negeri? Ngapain coba gue ngebiarinin diri gue ditangkap sama polisi di sini? Roy, Dewi yang harus lu kejar, bukan gue. Nggak apa-apa, saya ngerti kok. Jadi kapan kita bisa ketemu lagi? Ketemu lagi? Tadi kan Mbak Amara bilang mau memperlihatkan album keluarga ke saya sama cerita masa kecilnya Vera. Iya, album itu, tapi ada di mana ya? Ya udah, nggak usah dicari sekarang. Lagi pula kan Mbak Amara mau pergi. Lain kali juga nggak apa-apa kan? Iya, album itu memang nggak penting. Ada apa sih sebenarnya Mbak Amara? Kelihatannya kok begitu gugup. Nggak ada apa-apa. Ya mungkin di kantor lagi banyak urusan, jadi saya lagi nggak konsen. Maaf, saya harus pergi sekarang. Kapan-kapan ibu boleh datang lagi ke sini. Benar, Mbak Amara nggak apa-apa. Bener kok Bu, saya nggak apa-apa. Selamat pagi. Rumahnya di mana? Rumah? Rumah siapa? Rumah temannya Mbak Amara. Biar saya antar ke sana. Aduh, Bu Dewi, nggak usah repot-repot. Kok jadi malah ngerepotin Bu Dewi sih? Nggak apa-apa kok, saya bisa nyetir sendiri. Tapi Mbak Amara pagi ini kelihatannya kurang sehat. Biar saya yang antarkan Mbak Amara. Tapi saya baik-baik aja kok. Mbak Amara kan selama ini udah sangat baik sama saya. Saya hutang budi sama Mbak Amara. Biarkan saya antar Mbak Amara. Rasanya saya nggak tenang kalau membiarkan Mbak Amara pergi sendirian dalam keadaan seperti ini. Tapi Mbak Amara kan selama ini sangat baik sama saya. Saya berhutang budi sama Mbak Amara. Biarkan saya mengantar Mbak ya. Ya udah, sekarang Mbak Amara siap-siap. Biar saya tunggu di sini ya. Kayak nggak ada orang di dalam. Terus gimana? Apa mendingan kita ke polisi aja ngasihin ini bukti tagihan telepon? Atau kita masuk dan nyari bukti yang lain? Kita masuk aja ke dalam lagi. Tagihan telepon itu nggak akan cukup ngebuktiin bahwa Dewi itu pembunuhnya Vera. Ayo kita masuk. Ya tapi gimana caranya? Tenang. Maling. Loh, kok belum ganti baju?
Katanya kamu buru-buru. Iya, ini mau cuci muka dulu. Halo, Polda Metro Jaya. Polisi. Udah siap? Yuk kita berangkat sekarang. Datang gue temuin di kamar Dewi. Boleh? Waduh. Waduh. Coba deh, dipegang deh. Ih, gila ya. Mulai dari KTP sampai tabungan, akte, semuanya 2 nama. Dewi dan Yuli. Ini apa maksudnya nih? Bener kan gue bilang bukan gue otaknya? Coba deh lo perhatiin. Surat kawinnya dia sama bokapnya Mirna kan tuh. Sama buku tabungannya dia nih, atas nama Yuli. Sejak kawin sama bokapnya Mirna, tiap bulan dia transfer duit ke akunnya ini. Ini udah jelas dia nyuri duit dari bokapnya Mirna selama ini. Nah, kita semua tahu kan kalau selama ini Dewi itu sering nyiksa Mirna selagi dia masih hidup dan buat hidup Mirna sengsara. Terus dia juga kenal sama penjahat-penjahat itu dan udah jelas banget kalau dia sering telepon-teleponan sama mereka. Dari situ aja kita udah bisa ngambil kesimpulan kan. Kalau Dewi lah yang membunuh Vera. Gila juga itu perempuan. Dasar iblis muka 2. Ya udah. Sekarang kita bawa ini ke kantor polisi. Yuk. Sebenarnya di mana sih rumah teman kamu? Kok dari tadi kita putar-putar belum juga nyampe? Ibu Dewi teman saya kan? Ya iyalah. Sebetulnya kamu ada apa sih? Saya jadi bertanya-tanya. Sebetulnya saya tahu tadi kamu itu di kamar telepon polisi. Ada apa, Amara? Sebetulnya tadi polisi yang menelpon saya dan mereka bilang kalau Ibu Dewi mungkin otak dari pembunuhan yang terjadi pada Vera dan Indra. Apa? Jadi kamu percaya begitu aja? Bu, saya mohon Bu, jangan sakiti saya. Kalau Ibu mau ambil mobil ini, ambil aja. Tapi saya mohon, jangan sakiti saya, Bu. Saya tidak butuh mobil kamu. Polisi memang tidak mengenal saya. Tapi kamu kan mengenal saya. Apa mungkin saya membunuh Vera? Saya nggak tahu lagi. Saya nggak tahu lagi. Sejak Vera meninggal, pikiran saya udah nggak jernih lagi. Dan saya nggak tahu harus percaya pada siapa. Saya sumpah, Amara. Saya tidak membunuh Vera. Ya udah, kamu jangan menangis begitu. Saya tidak akan menyakiti kamu, oke? Ibu Dewi janji. Sebetulnya kamu ada apa sih, Amara? Iya, tapi
Saya capek. Saya mau pulang. Saya mau pulang sekarang. Pulang yuk, Bu. Ya udah, sekarang kita pulang aja ya. Amara, kamu kenapa? Kok kamu jadi aneh begini? Nggak apa-apa kok. Saya capek. Saya cuma pengen tiduran di kamar. Boleh kan? Oh boleh, ini kan rumah kamu. Kamu bebas melakukan apa aja sesuka hati kamu. Makasih ya, Bu. Kayaknya dia belum pulang juga, Pak. Pak, boleh saya pinjam telepon? Boleh, silakan. Halo, Halo, selamat sore, Bu. Saya ada kiriman ini buat Ibu, tapi Ibunya nggak ada di rumah. Gimana ya, Bu? oh ya, tinggalkan saja di depan pintu. Nggak bisa, Bu. Harus ditandatangani. Apa saya ke lokasi Ibu aja? Ibu di mana? Saya sedang berada di daerah Kemang dan di mana-mana jalanan macet. Bisa setahun kalau kamu nganter ke sini. Anterin aja deh besok pagi. Kenapa sih mesti sekarang? Baik, Bu. Selamat sore. Apaan sih? Dewi ada di Kemang, Pak. Pasti di rumah Amara. Baik, kita ke sana sekarang. Makanya, kalau kakak bilang, kamu harus nurut. Kamu si bandel. Kayak kamu kakak hukum deh. Gara-gara kamu juga, Indra jadi kena hukuman sama kakak. Punya si bandel, nggak mau nurut sama kakak. Kamu sih. Kakak bilang jangan bandel, kamu bandel.